Sosum. Ini yang terakhir ya teman-teman, skala penalaran yang terakhir. Mungkin beberapa dari teman-teman udah mengikuti skala penalaran yang lalu-lalu. Sebenarnya teman-teman sebagaimana sudah bisa teman-teman baca di apa di poster gitu. Poster itu teman-teman bisa melihat bahwa hari ini kita akan membicarakan eh, penalaran atau berpikir kritis dalam aktivitas riset, tepatnya riset sains dan teknologi. Jadi ini kelanjutan dari pembicaraan atau bahasan eh, di ini ya, soal berpikir kritis. Itu Mas Alvin ya waktu itu yang membahas, kemudian dilanjutkan, kemudian kita fokuskan ke Soskum dan Saintek. Pertemuan yang lalu itu kita membahas bagaimana sikap kritis dalam riset di bidang Soshum. Sekarang kita masuk ke wilayah Saintek. Sebenarnya sama saja prinsipnya, tapi mungkin nanti contoh-contoh yang akan diberikan ya secara praktis di bidang apa di aktivitas risetnya itu akan berbeda. Soshum dan Saintek itu berbeda, walaupun prinsipnya sama gitu. Nah, kemarin kita sudah bersama Mbak Intan ya, orang yang berpengalaman di bidang riset Soshum. Sekarang kita bersama dengan Mas Fadia, Mas Ibu tuh Fadia. Halo Fadia. Halo, Dery, apa kabar? Ya baik-baiklah. Fadia ini apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa. Oke, Fadia belum ini ya, belum on cam nih Fadia. Oh iya sebentar. On cam dong biar orang-orang tahu. Ya, oke Fadia. Mas Fadia ini mahasiswa sekolah vokasi angkatan 2019 dan kalau teman-teman ngecek ini ya, rajin ngecek Insta story-nya UPI interdisipliner, itu teman-teman bisa ngelihat ini kalau misalnya ada apa ya, kolom apresiasi kayak gitu. Nah, Fadia nih sering nongol gitu namanya. Nah, gitu. Itu alasan kenapa dia yang layak kita dengarkan hari ini. Gitu. Selain lomba-lomba yang ini lomba-lomba di tingkat nasional dan non Kemenristek Dikti, Fadia ini juga kemarin lolos pendanaan, itu artinya di wilayah Kemenristek Dikti dan juga internasional nih Fadia juga ini. Di mana kemarin Fadia? Venezuela ya? Kemarin banget atau gimana nih? Enggak, yang kemarin itu yang kamu di apa lupa, yang internasional itu lupa dia. Venezuela, terus Masih kecil suaramu ini. Kurang kedengeran Fadia. Halo. Siap. Kemarin di Venezuela, terus sempat juga di UPM, sama kemarin sempat ikut juga di NUS. Gila. NUS ya, itu kampus keren ya. Yang baru-baru kemarin tuh di Venezuela itu aku tanya. Oke. Nah ini mungkin kita langsung mulai saja. Nah ini untuk teman-teman, karena yang datang juga cukup dikit ya dari yang kemarin-kemarin. Nggak apa-apa. Jadi ya kita akan punya lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Kalau kemarin tuh waktu Mas Alvin jadi pembicara tuh ada pertanyaan atau sedikit banyak pertanyaan yang tidak tersampaikan gitu karena waktu. Tapi sekarang kayaknya teman-teman bisa lebih leluasa untuk bertanya kepada Mas Fadia soal prinsip-prinsip pengalaman atau pengalaman dalam praktik riset secara langsung kayak gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, atau teman-teman bisa raise hand dulu, kemudian akan diizinkan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Oke, itu teman-teman, silakan Fadia. Oke, suaraku udah kedengeran nggak sih? Belum nih, masih kecil banget. Atau mungkin kamu lepas saja itu. Halo, udah kedengeran kan? Oke, siap. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini aku bakal presentasiin berkaitan dengan sikap dan sikap kritis dalam riset edisi sains dan teknologi. Mungkin aku bisa share screen ya. Ntar, aku bukanya WhatsApp.
Apa udah kelihatan? Udah. Oke, jadi aku buka dulu. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Di sini aku bakal ngejelasin berkaitan dengan sikap kritis dalam riset edisi sains dan teknologi. Perkenalkan, nama aku Iputu Fadia Rahmawan. Aku dari Departemen Penalaran Angkatan 2020. Oke, jadi aku bakal self introduction dulu. Sebentar. Aku bakal self introduction dulu. Namaku adalah Putu Fadia. Kalian bisa panggil aku Putu atau Fadia, tapi kebanyakan orang mungkin bakal manggil aku Putu. Aku dari jurusan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol angkatan 2019. Dengan bidang keahlian aku yaitu di control system, process instrumentation, mechanical instrumentation, dan industrial instrumentation. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut itu mungkin bisa aja search di Google, mungkin bisa nongol Facebook aku gitu, atau Quora gitu kan. Kalian bisa juga in touch di Facebook aku atau ASFM juga bisa, mungkin teman-teman kalau pengen nanya gitu. Kadang-kadang aku suka gabut juga kan. Oke, jadi di sini kita diskusi aja ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu formal banget. Di sini kita sharing aja. Jadi aku pakai bahasa manusia aja ya. Jadi nggak terlalu ndaki-ndaki gitu kayak Derry ya. Oke, jadi aku bakal memaparkan daftar pembahasan apa aja yang bakal kita bahas. Yang pertama yaitu sikap dan pemikiran kritis. Kemudian aku bakal lanjut ke konsep critical thinking. Kemudian aku bakal membahas mengenai strategi pemecahan masalah menggunakan metode fault tree diagrams, kemudian 5 whys, dan problem overviewing sheet. Dan juga aku bakal memaparkan materi mengenai tips dan trik brainstorming ya, dan juga hasil diskusi. Oke, aku juga pengen nanya nih ke Derry atau ke teman-teman nih, kenapa sih kita tuh perlu menerapkan sikap kritis dalam riset? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya kasih GoPay 50. Serius. Tuh silakan teman-teman tuh. Itu udah gila nih, pagi-pagi dapat rezeki tuh. Buat satu orang aja, kalau bisa jawab, aku kasih GoPay. Kalian tulis saya nomornya di kolom chat. Nah tuh, silakan teman-teman. Iya, nggak ada yang mau. Serius nih, nggak mau GoPay. Aku nggak bohong loh. Ini pagi-pagi ikutan ini, dapat ilmu, dapat GoPay. Dapat komedi juga ya? Dapat komedi. Oke, nggak ada yang bisa jawab nih berarti nih. Masa sih nggak bisa jawab? Gampang kok ini. Ayo dong. Silakan teman-teman. Mungkin aku panggil aja ya. Aku Ya, panggil boleh. aja. Mungkin siapa ya? Coba ini deh. Mas Krisna Wasista coba. Saya pengen tahu, menurut Mas Krisna Wasista itu gimana tuh? Kira-kira kenapa sih kita harus berpikir kritis? Halo, selamat siang. Pagi. Ya, Mas. Kalau menurut saya, kenapa kita harus bersikap kritis? Yeah. Itu untuk mengetahui permasalahan yang akan kita hadapi dan mencari problem solving-nya, Mas. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan? Lebih spesifiknya kayak gimana tuh? Kalau boleh tahu. Untuk lebih spesifiknya sih saya belum tahu, Mas. Oke. Nggak apa-apa. Oke, bisa tulis mungkin nomor ini ya. Nomor HP-nya di kolom chat, nanti saya kirim GoPay 50. Waduh. Mantap, bangun pagi-pagi. Ikut ginian. Oke, lanjut Mas Wadia. Oke, jadi aku bakal jawab nih. Enggak sih, aku bakal memaparin materi dulu. Pertama kita bahas latar belakang. Jadi critical thinking ini kalau misalkan kita definisikan, ini aku ngambil definisi dari bahasa Inggris, critical thinking seeks to identify reliable information and make reliable judgments. It encompasses mindset and skills, both of which can develop through an understanding of key concepts, practice, and applications. Jadi aku bikin diagram personal analisis mengenai problem solving itu sendiri, critical thinking itu sendiri. Dari data yang aku kutip dari monas.edu itu, critical thinking itu sendiri memiliki dua objektif. Yang pertama yaitu
kita ingin membuat keputusan yang reliable, kemudian kita ingin mengidentifikasikan sesuatu informasi yang reliable. Yang mencangkup 3 hal, yaitu kita ingin memahami konsep utama atau key concepts, kita ingin memahami konsep secara praktikal, dan juga memahami konsep secara pengaplikasian. Dan dari ketiga konsep ini tuh kita bisa dapat masalahnya. Misalnya masalah A, misalkan banjir. Misalkan dalam ini ada banjir kan, misalkan berarti masalahnya banjir tuh ada selokan mampet, atau pendangkalan sungai, atau buang sampah sembarangan, kayak gitu. Kita bisa dapat inti permasalahannya dari si permasalahan awalnya tersebut. Itu loh teman-teman. Nah, jadi jawabannya itu benar tadi kata Mas Krisna. Jadi untuk menemukan akar permasalahan dan kasus yang akan kita pecahkan agar menjadi suatu riset yang solutif, inovatif, dan juga komprehensif gitu loh. Nah, aku bakal bahas konsep critical thinking. Pentingnya pemikiran kritis. Yang pertama yaitu kita ingin memahami hubungan logika dengan gagasan. Kemudian kita ingin mengidentifikasikan permasalahan secara kritis dan juga mendalam. Kemudian melatih kemampuan bernalar dan berlogika untuk problem solving purpose. Dan untuk tujuan riset ilmiah sendiri, metode critical thinking juga dapat digunakan untuk menemukan dan mengidentifikasikan suatu data atau metode kualitatif dan kuantitatif yang akan digunakan dalam suatu penelitian gitu teman-teman. Nggak ada bedanya sebenarnya sama penelitian yang berbasis sosum, cuman kalau penelitian di saintek itu kita ditekankan untuk kuantitatif analisis ya teman-teman. Jadi dari data primer kita coba olah dari hasil simulasi atau dari hasil pengukuran, itu kita coba olah dan kita analisis gitu. Itu bedanya. Nih aku punya metode case study namanya, atau metode studi kasus. Jadi aku ngambil salah satu kasus yang mungkin familiar di jurusan aku, yaitu penelitian mengenai modeling control system untuk solar tracker. Nah, di sini kan ada 2 metode nih, ada metode pertama dan juga metode kedua. Sebenarnya untuk kedua metode ini sendiri nggak ada yang salah sih dari 2 metode ini. Nah, 2 buah metode ini akan sangat komprehensif apabila sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada suatu penelitian atau riset ilmiah gitu teman-teman. Meskipun mungkin pada metode satu ini langkahnya sangat banyak, dan metode kedua ini langkahnya sangat simpel. Tapi belum tentu metode kedua ini dia tidak komprehensif atau lebih komprehensif dari metode pertama. Itu nggak kayak gitu penilaiannya gitu. Ini ada tujuannya. Ngelek ya. 3 common types of research. Jadi berdasarkan 2 metode tadi itu kita sesuaikan apakah tujuan pertama penelitian itu adalah comparative study, feasibility study, atau innovative project. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman di sini udah pada tahu kan kalau comparative study itu adalah penelitian yang berkaitan dengan compare data A dan data B gitu. Untuk istilahnya kita pengen tahu nih penelitian mana yang benar-benar visible, penelitian mana yang benar-benar datanya akurat dan sesuai dengan tujuan kita gitu. Itu namanya comparative study. Kemudian ada feasibility study. Feasibility study itu lebih ke analisis yang berkaitan dengan visibilitas. Jadi cukup luas sih skopnya kalau feasibility study itu. Mungkin apabila kita ingin melakukan penelitian mengenai solar tracker kayak gitu, kita harus mempertimbangkan faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, dan juga faktor lain-lain gitu. Kemudian ada yang namanya innovative project or study. Ini berkaitan dengan penelitian yang mungkin berkaitan dengan inovasi gitu teman-teman. Seperti kita menciptakan alat atau menciptakan suatu invention gitu. Nah, di sini ada innovative study using innovative management. Benar, aku selalu menerapkan apabila kita ingin buat innovative study itu kita harus menggunakan innovative management. Kemudian innovative project or study itu biasanya aku menerapkan 3 buah sifat atau 3 buah aspek yang digunakan, atau 3 buah metode. Pertama, aku pakai metode, bisa kita menggunakan metode design thinking, atau bisa kita menggunakan agile, dan juga kita bisa menggunakan kaizen. Itu bebas tergantung enaknya kita pakai metode yang mana. Itu untuk innovative study ya. Kemudian aku ingin bahas juga mengenai strategi pemecahan masalah atau problem tracking. Nah, pemecahan masalah itu pada umumnya kan pada dasar itu kan banyak kan, nggak cuma ada fault tree kayak gitu, tapi banyak banget tuh, tergantung apa ya namanya, tergantung kita pengennya
memecahkan masalah apa. Misalkan pada masalah bidang energi kita mungkin pakai Balmorel atau mungkin pakai analisis lainnya yang berkaitan dengan bidang energi. Tapi untuk hal-hal yang umum, biasanya kita menggunakan fault tree atau issue tree. Bentuknya itu kurang lebih kayak gini. Jadi di sini ada area satu itu yang berkaitan dengan bidang area satu yang berkaitan dengan objektif yang bakal kita objektif enggak inti permasalahannya. Kemudian inti permasalahan itu dibagi menjadi 2 permasalahan. Kemudian dibagi lagi menjadi reason. Jadi kenapa sih bisa ada masalah itu gitu. Nah, ini dibagi. Kemudian ada analisis yang berkaitan dengan si reason itu tadi gitu loh. Ini isu tree ya. Metode yang kedua kita bisa menggunakan 5 why. 5 why itu jadi kita ya terus nanya aja sampai 5 kali gitu. Nanti benar-benar dapat si akar permasalahannya gitu. Nah, 5 why ini merupakan teknik tanya jawab sederhana yang sebenarnya untuk menyelidiki adanya hubungan kausal atau sebab akibat yang menjadi akar penyebab dari suatu permasalahan. Nah, dapat juga disebut sebagai teknik interogatif ya. Interogatif berulang yang mungkin digunakan untuk mengeksplorasi hubungan sebab akibat yang menjadi dasar suatu masalah. Bentuknya kurang lebih kayak gini. Kita lanjut ke problem overflowing sheet. Ini yang paling umum, yang paling enak digunain mungkin untuk teman-teman yang mungkin pemula. Nah, metode POS ini digunakan untuk meninjau permasalahan, solusi, batasan, dan tujuan yang ingin kita capai dalam melakukan suatu penelitian. Ini kebetulan aku ambil datanya kemarin waktu aku lomba sama teman di aku ngambil case-nya tuh Nicaragua, jadi aku gunain ininya Nicaragua. Di sini aku ngebahas tentang initial situation-nya, kemudian ada batasan-batasan masalahnya, dan juga scope dari solusi yang pengen aku aku propose, dan juga di sini ada goals yang pengen aku achieve, dan juga ada success kriteria. Ini aku bikin sendiri sih untuk frameworks-nya, karena ini menurut aku paling tepat gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, dari sana kalian dapat menciptakan framework sendiri untuk memecahkan masalah. Nah, gimana tuh caranya tuh kira-kira? Nih, oke. Jadi kalau dari aku sendiri sih, triknya yang pertama yaitu define the structure of your own framework. Itu menentukan dan mendefinisikan struktur dari bingkai kerja yang akan kalian buat. Nanti buat aja sesuai dengan selera atau keinginan kalian mau layoutnya kayak gimana gitu. Kemudian kita lanjut ke define the problem and its solutions. Yaitu menentukan dan mendefinisikan permasalahan dan solusi dalam penelitian. Kemudian yang ketiga itu determine the variables to be reviewed, yaitu menentukan variabel yang akan ditinjau atau diulas. Sebentar ya, ini ada keributan sedikit. Oke, dilanjut. Terus biasanya yang terakhir yaitu use software or tools to make the frameworks. Jadi kalian tuh bisa menggunakan alat bantu untuk buat framework itu menggunakan misalkan Microsoft Visio, Dia, atau iDraw untuk melakukan pembuatan bingkai kerja gitu. Ini, oke. Brainstorming and research discussion. Brainstorming tips ini menurut dari aku sharing aja dari pengalaman aku sendiri. Untuk brainstorming itu sendiri kita harus menjadi pribadi yang mendengarkan dan menyimak lawan bicara dengan baik. Kemudian kita harus mengkomunikasikan pendapat dengan baik dan dengan cara yang efektif juga. Kemudian juga mencatat dan menimbang hasil diskusi tersebut, bisa menggunakan layout problem definition sheet atau POS atau dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan kemudian untuk yang terakhir itu untuk setiap diskusi itu harus memiliki tujuan yang mengacu pada topik pemecahan masalah dan solusi yang ingin kita capai gitu. Kesimpulan. Nah, jadi sikap kritis dalam riset itu meliputi yang pertama, memahami konsep dari critical thinking, kemudian kita dapat mengimplementasikan proses dari problem tracking, kemudian melakukan proses brainstorming dengan baik. Dari ketiga hal tersebut itu, kita dapat menciptakan dampak yang implementatif dalam penerapan sikap kritis pada riset. Nih, aku biasanya kalau misalkan riset itu aku bikin Trello. Aku pakai aplikasi Trello, terus aku kayak bikin to-do list gitu loh. Ini kayak Kanban board gitu modelnya. Jadi misalkan aku pengen pertama nih to-do-nya masih melakukan simulasi, terus integrasi, terus apa yang aku udah progres di sini, terus apa yang udah aku checklist. Kemudian aku tuh menentukan outcome-nya apa dari penelitiannya gitu. Aku misalnya ingin publikasi jurnal atau
cuman ingin video presentasi di YouTube atau cuman ingin posting script atau SLX file di repository MATLAB atau lain sebagainya gitu. Ini ngebantu banget sih menurut aku Trello ini aplikasinya. Mau kalian riset sosum, mau berbahasa saintek, pokoknya ini ngebantu banget Trello ini. Terus aku juga pakai Draw, ini buat bikin framework, diagram pemecahan masalah. Baik itu sosum, saintek, apapun ada di sini. Baik itu kalian pengen buat penelitian berupa report, penelitian berupa pemecahan bisnis case atau energi case, mau case-case apapun, penelitian apapun, ini enak banget pakai Draw. Atau kalian bisa pakai Visio mungkin. Di sini udah banyak banget, di sini ada buat engineering tools, flowchart, mind map, project management, wireframe, banyak banget di sini, udah keren banget nih aplikasinya, ngebantu banget pokoknya. Dan juga aku sering buat jurnal review. Jadi aku ngebandingin jurnal, 2 buah jurnal gitu, dengan metode yang berbeda dan juga kuantitatif dan kualitatif analisis yang berbeda. Jadi aku bandingin kira-kira mana yang benar-benar tepat untuk penelitian aku gitu. Ini kemarin aku nge-review jurnal mengenai solar tracker, soalnya kemarin aku lagi ingin publish jurnal mengenai solar tracker gitu. Kurang lebih metode reviewnya kayak gini. Di sini ada meliputi judul, metode dan material digunakan, kemudian ada kuantitatif analisis, dan juga conclusion. Di sini ada perhitungannya, ada parameternya gitu, kita bandingkan. Kemudian kalian juga bisa menggunakan ResearchGate nih teman-teman. Kalau misalkan kalian udah punya jurnal atau draft paper atau kalian punya preprints gitu, kalian bisa bisa kalian publish di ResearchGate. Karena mungkin kalian biar lebih terstruktur gitu ya. Kalau misalkan kita simpan di drive atau disimpan di folder biasa kan itu agak nanti malah berat kan datanya. Mending kalian upload ke ResearchGate. Dan filenya itu bisa kalian private gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalian bisa upload berupa file udah jadi, data, mungkin kalian juga bisa upload codingan. Ini udah lengkap banget nih ResearchGate. Aku rekomendasikan banget kalian punya ResearchGate. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih teman-teman nih, atau ingin didiskusikan. Boleh banget. Oke, oh itu apa? Keren ya Fadil. Sebenarnya apa? Pada akhirnya ini sih emang setiap nggak terbatas pada sosum saintek sih tadi metode apa? Ya, metodenya itu bikin mind mapping dan sebagainya. Iya benar-benar. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang mau ini nggak? Ada yang mau menanggapi atau nanya gitu ke Fadia soal terutama soal ini ya, praktiknya ya. Soal praktik risetnya gitu. Mas Dery mungkin ingin nanya, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin aku nanya nih, mungkin ini ada yang nanya nih. Iya. Ada dari Mas atau Pak Bahtiar ini bertanya katanya, memperoleh topik atau tema kajian riset yang menarik atau bagus, dapat inspirasinya di mana? Biasanya saya dapat inspirasi itu bisa dari LinkedIn mungkin, bisa searching ada namanya akunnya Interesting Engineering, itu dari situ banyak banget inovasi-inovasi menarik. Bisa juga dari jurnal. Jadi kita misalkan nemu satu metode yang menurut kita bagus, menurut kita unik, ingin kita coba, terus bisa kita compare dengan metode yang lain. Jadi penelitian itu nggak hanya sebatas kita melakukan inovasi, tapi kita juga bisa nge-compare beberapa teori yang udah ada dengan teori yang ingin kita buat, atau teori yang kita percayai gitu. Banyak banget sih inspirasinya. Ini gimana nih? Apakah sudah cukup menjawab? Atau mungkin ditambahkan, nggak apa-apa. Ya mungkin aku ya nanya terkait dengan pertanyaan yang barusan, karena apa namanya? Ya mungkin gara-gara ini disiplin ilmuku juga cukup jauh ya dengan dengan Fadia. Yeah. Jadi aku belajar bahasa dan nggak ada tuntutan untuk membuat inovasi apapun. Tapi di beberapa hal yang mesti aku kerjakan tuh ada tuntutan untuk melakukan itu. Tapi karena aku nggak terbiasa, aku masih bingung. Sebenarnya
posisi dari inovasi itu sebagai hipotesis, kemudian untuk diujikan di discussion di paper kita, atau itu tuh apa ya, jalan bareng gitu, jalan bareng dengan discussion, terus tiba-tiba ada di kesimpulan. Soalnya seringkali aku tuh ngasih inovasi sebagai sebuah hipotesis, kayak oh ada masalah ini, inovasinya ini gitu. Seringkali itu berdasarkan discussion, pembahasan di tengah-tengah papernya tuh kok salah ya gitu. Inovasi kok malah jadi gini ya gitu. Itu gimana Pak menghadapi itu? Apa inovasinya maksudnya tidak menjawab Iya, problem? bukan malah iya, satu tidak menjawab atau bahkan bikin rusak malah gitu. Kalau aku sendiri sih, aku lebih stay on the track gitu sih. Misalkan kita udah nentuin inovasi dari awal, jadi problems itu tidak muncul pada saat kita menulis, tapi pada saat kita brainstorming. Sebelum kita menulis paper, jadi kita udah address problemnya apa aja, terus kita solve-nya itu di papernya itu. Nggak kita solve-nya itu pada saat kita menulis, tiba-tiba nemu problem baru, nggak kayak gitu. Kalau menurut aku ya. Nah, mungkin ini aku klarifikasi ya. Kenapa aku nggak tahu kalau apa namanya? Mungkin brainstorming kamu bener caranya. Tapi yang sering aku lakukan tuh ini sih apa namanya? Ya mungkin gara-gara langkah-langkahnya salah ya. Jadi ketika nulis tuh tiba-tiba ada masalah baru aja gitu yang aku temuin. Kayak itu sih. Jadi misalnya nih aku lagi ngerjain paper soal etika lingkungan misalnya. Misalnya jadi aku berangkat dari asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya ujungnya tuh ke praktik hukum gitu, praktik hukum lingkungan. Nah, yang jadi problem tuh seringkali inovasi. Jadi misalnya kita ngasih saran ke pembentukan undang-undang, itu jadinya kayak kok jadi gini ya undang-undangnya, malah melenceng dari ini. Bukan melenceng, satu tidak menjawab, yang kedua bisa aja yaitu melenceng gitu. Nggak selalu melenceng sih, tapi bisa aja nggak menjawab karena ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi kayaknya seringkali terjadi deh di banyak lomba ya, maaf ya. Waktu aku di PIMNAS tuh seringkali kayak gitu. Jadi apalagi di pendidikan biasanya, waktu itu kebetulan reviewernya tuh orang psikologi ya, dosen psikologi. Jadi kok gini sih gitu. Pada akhirnya misalnya pendidikan anak jadi metode, jadi ada yang bikin metode, tapi pada akhirnya nggak dipikirin juga gimana metode ini tersampaikan ke anak-anak gitu. Dan akhirnya ya nggak punya justifikasi. Sebenarnya metodenya bagus, tapi ada celah yang ternyata bikin dia tuh nggak ini. Nah itu kamu pernah nemuin hal-hal kayak gitu nggak? Untuk PIMNAS PKM kemarin kurang lebih aku juga nemuin hal kayak gitu. Itu biasanya mungkin perencanaannya kurang baiknya. Perencanaan pada saat kita bikin alur perencanaan buat risetnya gitu. Biasanya untuk sekarang aku bikin pakai Trello buat outline-nya dulu, dan aku kumpulin bahan dulu apa yang ingin aku teliti dan apa yang ingin aku garis bawahi gitu. Jadi penelitian aku nggak lari kemana-mana dan ada batasannya gitu. Menurut aku gitu sih. Oke. Ini mungkin kalau aku yang nanya jadi agak ini ya. Teman-teman mungkin tidak membayangkan apa yang terjadi di PIMNAS, tapi itu terjadi teman-teman. Di penelitian terjadi. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya atau berpendapat soal mungkin teman-teman yang mungkin ya belum pernah meneliti gitu, juga pengen tahu gimana pengalamannya. Iya, boleh sharing gitu. Mungkin teman-teman kita juga sama-sama belajar kan soalnya Mas Diri ya. Siapa tahu ada teman-teman yang lebih berpengalaman kan. Masukan yang berharga banget buat kita gitu. Oke. Berarti perencanaan tuh sangat tergantung kayak ini kan, apa namanya? Kayak apa ya? Kayak kebiasaan kita sehari-hari gitu kan. Maksudnya kayaknya aku habis baca atau nonton film ini nih, kayaknya menarik deh kalau dijadiin bahan paper atau ikut lomba gitu. Kamu kayak gitu juga nggak?
sebenarnya aku kayak belajar dari pengalaman sih. Jujur aku tuh orangnya kayak dulu acak-acakan kan, nggak well planned. Terus setelah aku pikir-pikir untuk membuat suatu paper yang strukturnya bagus, aku harus jadi well planner gitu. Jadi aku harus buat struktur paper yang memang buat jadi paper yang komprehensif, aku juga harus merencanakan perencanaan yang baik juga gitu. Aku harus merencanakan outline-nya yang benar-benar cocok juga gitu. Nggak kemana-mana jadinya. Oke. Oh, ini satu lagi yang menarik ya mungkin untuk teman-teman yang lain nih. Nah, di kamu ngasih jurnal comparative kayak paper apa komparasi tulisan itu, artikel ilmiah itu kamu komparasi. Nah, itu benar-benar kamu baca seteliti-telitinya dan kalau itu kamu baca seteliti-telitinya itu berapa banyak dan berapa lama waktu untuk itu? Biasanya aku kalau tiap hari kan aku sering baca jurnal juga kan. Jadi kayak udah kebiasaan gitu untuk baca jurnal. Jadi biasanya untuk buat paper aku perencanaannya misalkan 3 bulan. Dan aku untuk satu hari capaian yang aku butuhkan adalah baca 8 paper. Jadi aku benar-benar baca secara detail bagian kuantitatif dan kualitatifnya, terus problem apa yang pengen dia solve. Terus aku juga belajar mengenai metode apa yang dia gunakan, material apa. Jadi aku baca secara detail gitu. Harus detail nggak sih? Kalau menurut aku juga harus detail. Oke, wah itu berat ya, sehari 8. Kalau udah terbiasa enak. Ya kalau biasa sih enak, cuma gara-gara mungkin ini ya, apa namanya, yang nggak terbiasa. Nah ini ada dari Nita. Saat pertama kali terjun ke dunia research, rasanya gimana? Apakah sempat merasa insecure? Lalu apa yang kakak lakukan untuk beradaptasi? Silakan Nadia. Jujur ya. Jujur, pas pertama kali aku nulis itu kan SMP kalau nggak salah. Ya pasti ngelihat karya orang lain itu kayak insecure juga gitu kan. Kayak ngedown kadang-kadang. Tapi dari rasa insecure itu justru aku pengen belajar dari mereka. Gimana sih kok mereka bisa kayak gitu, mereka bisa nulis kayak gitu. Gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin sih menurut aku. Rasa-rasa insecure itu mungkin nggak apa-apa kalian memiliki rasa insecure, tapi jangan terlalu berlarut gitu teman-teman. Jadi kita harus improve terus, constant improvement. Kalau kata Toyota, Kaizen. Wah, itu kamu belajar. Nah, ini ini mungkin yang untuk orang kayak aku agak sulit ya. Aku sendiri secara pribadi juga membaca lah setiap hari. Aku rasa teman-teman setiap hari membaca. Tapi itu gini, Fat. Apa namanya? Seringkali bacaan kita tuh menyebar karena atau nggak fokus karena ini apa namanya? Kita tuh baca untuk satu kuliah, untuk segala macam lah. Nah, dan kamu juga ikut lomba gitu. Kalau dari kamu sendiri kamu juga ikut lomba dan gimana kamu ini ngatur ini apa ya? Ngatur waktunya maksudnya. Ya, ngatur waktu, ngatur fokus kayak gitu. Kalau aku sih jujur aku orangnya nggak suka nunda-nunda ya. Jadi untuk tugas kuliah aku selesain secepat mungkin gitu. Untuk tugas kuliah. Untuk yang tugas yang aku, misalkan tugas yang susah banget, itu aku cicil gitu. Nggak sehari jadi gitu. Jadi untuk pembagian waktunya, misalkan aku ngerjain lomba tuh di weekend. Gitu Oke. lah namanya. Weekday buat ngerjain tugas, weekend buat ngerjain tugas lomba. Untuk baca, biasanya gimana? Aku makan ngurangi jam tidur gitu loh. Misalkan harusnya orang tidur 8 jam. Aku kalau misalnya mau lomba tidur 3 jam, 4 jam gitu. 5 jam lah tidur. Cukup sih menurutku. Wah, gitu ya. Pengorbanannya tuh segitu ya. Iya sih, lumayan ya. Aduh, ngeri juga sih. Enggak ngeri-ngeri amat tapi kalau udah Lebih ngeri biasa timnas nggak sih? jadi Lebih kayak ngeri patung. PKM nggak sih? Gimana? Lebih ngeri PKM nggak sih sebenarnya? Wah. Itu inilah tergantung orangnya lah. Ya. Ya, teman-teman yang lain nih mungkin ada pertanyaan. Oh boleh, Nah, nih silakan. Kurnia, silakan Kurnia. Silakan. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Ini sebenarnya nyangkut ke pertanyaannya Kak Dery yang tadi sih, yang soal hipotesis. Cuman ini kayaknya karena aku yang belum pernah research, jadi nggak kebayang gimana metodenya. Nah, itu ada beberapa research yang pakai sampel, kalau nggak salah, itu juga ada di PIMNAS kan.
sampel, atau kalau nggak bukan sampel sih apa ya, kayak misalnya self card gitu, terus dia butuh orang-orang untuk mengukur seberapa sukses self card itu gitu. Nah, itu kan bisa melibatkan banyak orang dan hasilnya itu kadang fleksibel gitu, nggak sesuai sama apa yang kita harapkan atau kita hipotesiskan di awal. Nah, itu apakah hal tersebut wajar terjadi di research? Atau sebenarnya respon-respon yang fleksibel itu tadi, itu sudah kita bayangkan sebelumnya gitu? Atau gimana? Karena belum kebayang aja sih sebenarnya. Nah, itu yang riset kuantitatif ya. Silakan Fadil. Kuantitatif analisis ya. Itu sebenarnya udah kebayang di awal. Jadi emang pastikan suatu data tuh ada, nggak mungkin akurat kan, pasti ada namanya fluktuasi ya, ada namanya error, ada yang namanya noise kalau di kita, kalau di instrumen sendiri. Itu bahkan dijadikan bahan result and discussion di bagian. Jadi nggak berupa analisis aja, itu ada namanya bagian result and discussion, itu ada paragraf sendiri. Justru itu yang memperkuat atau membuat paper kita komprehensif. Itu loh. Kalau menurut aku kayak gitu. Itu kalau boleh tahu, Kurnia gimana tuh? Mungkin bisa share pengalaman soal. Mungkin itu pengalaman Kurnia sendiri atau gimana tuh? Mungkin bisa cerita. Mulai dong cerita. Aku pribadi belum pernah research gitu, makanya bingung kalau misalkan ada sampel-sampel kayak gitu gimana. Karena guruku pernah cerita kan soal research, dia bikin kayak research metode masak mie instan gitu. Masak warung-warung mie instan gitu. Terus kayak datanya itu bisa berbeda-beda. Nah, itu gimana gitu. Penasaran karena aku belum pernah sebenarnya. Justru karena belum pernah jadi tanya. Mungkin bisa sedikit sharing aja. Kemarin tuh aku research mengenai submarine control system gitu. Terus aku ada referensi yang harusnya aku dapat itu, misalkan datanya itu di ketinggian 1 meter. Tapi ternyata setelah aku hitung ulang, itu datanya nggak di 1 meter. Itu datanya di 0,98. Terus itu aku jadiin bahan diskusi gitu. Jadi ada paragraf tersendiri, ada bagian tersendiri yang menganalisis mengenai kesalahan yang kesalahan apa yang aku lakuin, dan juga metode yang aku lakuin itu kenapa bisa hasilnya seperti itu, gitu loh. Jadi sebenarnya wajar di setiap riset itu ada yang namanya fault, ada yang namanya error gitu, tuh wajar banget justru. Kalau nggak ada itu, justru itu risetnya aneh. Itu datanya manipulatif atau apa gitu. Itu kenapa bisa akurat, itu aneh banget justru. Nah, berkaitan dengan itu ya. Wah, ini jauh ya risetnya. Teman-teman ini nggak keep up nih. Jauh nih diskusinya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Itu ini kita ngomongin hal yang real ya di dalam praktik riset. Ya. Tapi ini Fadia, itu kan diampuni ya dalam praktik riset yang real. Tapi di dalam kayaknya di PIMNAS itu nggak diampuni deh. Itu nggak diampuni. Jadi hipotesis kita tuh mesti bertahan. Jadi kan ini ya, jadi FYI teman-teman. Jadi aku nggak menang apa-apa di PIMNAS, dan aku memikirkan sebenarnya apa yang membuat ada temanku yang menurutku penelitiannya juga secara urgensi bukan apa-apa. Aku merasa penelitianku lebih punya urgensi. Penelitianku menyangkut kriminalitas, peristiwa dan sebagainya, kayak gitu. Kenapa ya urgensinya bagus tapi kok nggak dapat apa-apa, nggak menang. Ternyata memang ada ini apa namanya ya, hipotesisnya berubah gitu, kayak data-data yang masuk tuh berubah. Aku kan meneliti berita itu cukup kuantitatif ya, dibantu sama teman dari psikologi gitu, cukup kuantitatif, kita scribing dan sebagainya ya, akhirnya juga ada bedanya gitu, dan itu juga apa ya, nggak bagus juga ternyata hasilnya. Gimana Fadia, itu nggak diampuni kalau di PIMNAS? Aku mikirnya kalau PIMNAS tuh subjektif nggak sih penilaiannya. Makanya aku agak malas kalau ikut PIMNAS. Sorry ya teman-teman, bukannya apa. Sebenarnya bagus sih PIMNAS tuh, tapi aku agak malas tuh gara-gara emang aku ngerasa kalau jurinya tuh terlalu subjektif gitu. ya itu aku juga merasakan lah. Mungkin teman-teman ini ada yang mau membela nih, ada yang
dapat medali jadi mau membela Ya. diri. Boleh banget gitu. Sharing-sharing aja kita. Jadi cerita gitu gimana hipotesisnya bisa bertahan dari zaman proposal sampai ke PIMNAS itu. Ya, bisa banget cerita gitu teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman buat ini ya, ini bekal banget ya untuk teman-teman yang nanti mau kirim proposal gitu ke PIMNAS. Karena kan ya itu soal perkiraan kita terhadap apa yang akan kita lakukan dan ternyata kalau beda tuh kayak gimana. Dan memang ya berdasarkan apa yang disampaikan Fadia itu lumrah aja karena kan namanya juga kira-kira dan yang real itu juga bisa beda. Benar banget. Nah, ini mungkin aku nanya lanjutan nih. Kamu ini nggak aku ngelihat penelitianmu atau ya penelitian dalam arti luas ya, bukan hanya yang publish artikel ilmiah, yang lomba dan sebagainya. Itu cuma terbatas di bidang instrumentasi atau luas berarti? Kalau aku sendiri ya karena aku tertarik di banyak bidang. Jadi aku nggak cuma di bidang instrumentasi aja. Aku juga kadang ikutan business case. Kemudian juga aku sering ikutan marketing case, energi case gitu. Aku suka banget problem solving misalnya. Jadi nggak hanya terbatas di bidang kontrol sistem, elektronika, instrumentasi, dan lain sebagainya. Tapi aku lebih suka penelitian di bidang-bidang yang memang multidisiplin gitu. Seru sih, challenge banget. Oke. Nah, kalau kayak gitu ada tuntutan untuk ini kan ya, untuk baca karya-karya di bidang tersebut. Nah itu kamu gimana? Itu kan kalau buat aku sulit ya, tapi kamu ternyata juga menang-menang di situ. Tapi itu gimana tuh? Aku tuh sebenarnya enggak, ya gimana ya istilahnya. Kalau dalam lomba itu kan kalau misalnya problem solve kayak case study gitu kan biasanya ini kan tim ya modelnya. Jadi satu tim itu ada misalnya 4 anggota dan 4 anggota itu memegang role modelnya masing-masing. Misalkan aku handle di bagian strategi analisis. Biasanya aku di bagian strategi analisis. Jadi aku nge-solve aku cuman ngebuat problem trackingnya doang gitu. Tapi aku juga harus tahu mengenai sedikit lah overview tentang energi, tentang misalkan politik, tentang ekonomi. Ya minimal aku tahu gambaran umumnya lah gitu. Nggak harus detail banget. Biar aku bisa keep up juga sama solusi yang aku propose. Wah, ini nih diskusinya sampai ke soal ini ya, tim riset gitu. Karena nah ini Fadia, ini juga pengalamanku sendiri atau teman-teman juga nih yang kalau di kelas, karena ini sebenarnya umum sekali kerja kelompok gitu. Pembagian kerjanya kadang tidak merata. Itu wajar banget. Sepengetahuanku tuh teman-temanku di ini ya yang sama-sama di PKM tuh juga banyak lah kayak yang temannya hilang. Temannya hilang. Nah, itu karena emang nggak ini kayak teman baru kenal gitu loh, Pak. Baru kenal kayak dicariin nama dosennya kayak, Pak saya punya ini, saya punya proposal ini, punya ide ini. Bapak punya ini nggak, punya rekomendasi mahasiswa yang bisa membantu gitu. Oh iya silakan ini, tapi kan kita nggak kenal gitu sifatnya dia kayak gimana. Nah itu kamu juga tadi kan multidisiplin gitu. Itu kamu emang punya satu geng gitu atau gimana? Enggak sih sebenarnya aku tuh join sama siapa aja. Saya ada temen dari FEB ngajak lomba, gas aku. Ada temen dari mesin atau dari geofisika ngajak lomba juga, gas. Nggak hanya sebatas orang-orang yang memang satu geng gitu, enggak sih. Justru aku pengen kenal dengan orang-orang dari multidisiplin ilmu gitu, biar perspektif aku bisa berkembang juga gitu. Gitu sih kalau dari aku. Nah itu sejauh itu selama pengalaman kamu tuh lancar nggak? Atau ada yang orang-orang yang gimana gitu? Saran aku sih untuk kita forming tim ya, kita tuh harus namanya mapping orang. Aku sering sebelum lomba itu aku mapping orang. Jadi kalau kalian punya teman di fakultas lain atau organisasi lain, itu kalian bisa banget stalk
namanya di Google. Misalkan kalian pengen cari kandidat nih, misalkan teman kalian nawarin kandidat namanya si Alex misalnya, Alex Nurdin. Kalian bisa search di Google namanya Alex Nurdin, ini orang udah ngapain aja. Track recordnya jadi kelihatan gitu. Terus kalian bisa search juga misalnya di ResearchGate atau di LinkedIn. Expertise-nya apa, keahliannya apa. Misalnya ini orang eligible nih buat tim kita, ya udah baru direkrut gitu loh. Jadi nggak asal kata dosen ini orangnya jago, kata dosen nggak, justru aku nggak percaya banget. Aku harus mapping dulu atau talent scouting lah istilahnya gitu. Oh, oke. Berarti ini ya cukup melelahkan ternyata kegiatan riset. Wah, ini teman-teman, ini beneran nggak ada yang mau tanya, Wadi. Luas loh ini apa diskusinya teman-teman. Iya santai banget tuh sama aku. Aku nggak usah pakai bahasa formal aja deh. Kayak ngobrol biasa. Bahasa manusia. Emang saya selama ini ngomong pakai bahasa apa? Bahasa mesin gitu biasanya. Aduh, oke. Ini mungkin aku panggil satu nama nih. Acak ya teman-teman ya. Iya. Kak Hasna Ruliansyah nih. Ada nggak? Halo Kak. Halo Kak Asna. Waduh, AFK. tidur ya. Ini ganti kan. Alif nih, Mas Alif kayaknya nih. Kayak aku Ya, familiar sama Mas Alif. Kak Alif nih. Halo Mas Sato. Halo. Gimana Mas Alif, ada yang ditanyain? Atau kita bisa diskusi mungkin Mas Alif? Aduh, boleh sih nih Mas. Boleh banget. Gimana kira-kira Mas Alif? Kalau aku mungkin tanyanya lebih ke teknis, lebih ke apa ya, mungkin expertise-nya dari Mas Fadia gitu kan, lebih ke instrumentasi ya, relate juga sama jurusanku. Walah, oke. Gimana Aku juga kira-kira? kebetulan di teknik fisika. Wah, Mungkin mantap. apakah ada gimana ya, sumber-sumber belajar gitu Mas, atau mungkin cara mulai belajar yang baik dan benar khususnya di instrumentasi itu sih Mas, karena aku juga lagi mulai belajar sih Mas. Oke, makasih Mas. Kalau dari aku sih banyak sih sebenarnya sumber referensi untuk belajar instrumentasi itu ya. Bisa dari jurnal, bisa dari buku. Mas Alif tahu ini nggak, PDF Books? Oh, belum tahu. Nah, ntar aku ketik di kolom chat ya. Aku ini aja search aja, nanti aku copy URL-nya. Jadi itu berkaitan dengan ini. Buat kumpulan banyak banget buku-buku tentang multidisiplin ilmu di situ. Sebenarnya agak ilegal sih, tapi ya kalau pengen belajar sih boleh banget. Kayak Sci-Hub gitu. Di situ Mas Alif bisa banget cari buku-buku berkaitan dengan bidang teknik, itu banyak banget sih. Bidang filsafat juga ada. Kenapa nyebut filsafat? Ya, siapa tahu Mas Dery ingin belajar gitu. Di situ lengkap soalnya. Oke. Gimana Mas Alif? Siap Mas Dery, sangat menjawab. Thank you Mas Fadia. Oke, sama-sama Mas Alif. Nih selanjutnya nih mungkin ini barusan ada ini dong, ada yang pakai apa? Nickname-nya masih PKM gitu, PKMK gitu. Tapi udah keluar. Kalau Mas Krisna, tadi Mas Krisna udah ngomong ini lagi, udah ngomong soal sikap kritis. Ini Mas Krisna ada ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Iya Mas Krisna tolong, mungkin. Tidur ya Mas Krisna nih. Wah. Coba ini dah. Mas Anggi coba, pengen tahu aku. Kira-kira yang ditanyain nggak? Mas Anggi Pratista ini dari mana nih Mas Anggi Pratista? Oh nggak ada juga. Kalau Mas Alif tadi dari mana Mas? Teknik fisika Mas. Teknik fisika Mas Dery. Oke. Makasih Mas. Ini kalau yang nickname-nya UPI UGM gimana nih? Siapa ini nickname UPI UGM nih? Kayaknya kenal deh. UGM. Halo Mas Hilman. Wah, skip katanya. Aduh gimana? Tapi nggak, ya ini sosiologi ya Mas Hilman ini ya, jadi
agak susah untuk bertanya. Iya, benar. Kalau kemarin mungkin topiknya nyambung ya. Iya, saya lumayan lah. Siapa lagi nih? Mungkin Mas Eka. Mas Eka nih gimana nih? Ada tanggapan kira-kira Mas? Halo. Oh, nggak ada juga. Nggak ada ya. Ya udah kita melanjutkan ngobrol saja. Oke. Gimana nih Mas Dery? Mungkin aku pengen nanya deh ke Mas. Hah? Aku pengen nanya ke Mas Dery. Aku malah sayang jadi pembicara. Enggak, kan gitu sharing. Jadi aku tuh sebenarnya agak bingung Mas. Bedanya, enggak. Kan kalau di kita tuh biasanya kan aspek-aspek yang ditekani kan melalui metode kuantitatif kan. Kita ngeriset. Pertama tuh kita dari hasil simulasi atau enggak dari hasil praktikum asli di lapangan gitu. Nah kalau bidang sosum itu biar datanya komprehensif dan terbukti itu valid gimana ya? Apakah dari buku yang benar-benar terpercaya gitu atau gimana? Saya kurang masuk gitu. Oke, ini pertanyaan ultimate sebenarnya. Sebenarnya Mas Fadia ini mau nanya, Mas sosum bener ya itu? Ilmunya bener nggak sih? Enggak serius aja. Gitu teman-teman. Ini saya sudah biasa tanya. Enggak apa, aku juga pernah nanya soal itu sebenarnya. Dan itu problem. Mungkin teman-teman di sini yang beberapa kali pernah ngobrol sama aku dan kuliahnya soshum itu cukup kesel atau benci bahkan gara-gara aku sering ngutip temuan dari biologi, dari fisika kayak gitu. Kesel. Gara-gara ya aku sendiri tahu bahwa banyak teori-teori yang tidak cukup meyakinkan di soshum. Ini aku buka kartu aja nih. Nih di Saintek nih kalau aku ketahuan dosen ini soshum nggak suka nih. Karena memang katakan bahwa di bidangku bahasa, ya memang kalau di bahasa ya khususnya itu banyak sekali yang pakai pendekatannya kuantitatif. Misalnya soal bagaimana bahasa berkembang itu kuantitatif karena bentuk-bentuk dari kata-kata itu ditulis dan sangat teliti gitu. Jadi hitungannya matematis gitu. Misalnya di bidang linguistik historis komparatif itu cukup matematis dan kayak gitu. Fonologi itu cukup matematis karena dia nggak ngomongin makna. Yang sangat subjektif itu kan makna ya kalau di bahasa. Studi makna. Kalau studi bentuk itu objektif karena dia ya demikianlah bentuknya. Bentuk kata-kata ya kayak gitu. Studi bunyi, studi bentuk itu objektif. Yang jadi masalah kan studi makna. Nah, soshum ini sering ngomongin makna gitu. Makna itu seringkali diteliti dengan metode hermeneutik. Hermeneutik itu metode tafsir yang seringkali apa makna dari kalimat ini? Kalimat ini bermakna demikian. Misalnya ini gelas, ya udah maknanya ada X, di mana X adalah ini dan X gelas gitu. Itu bentuk Nah itu kan ngeselin ya, aku ngomong X adalah ini, X adalah ini gitu. Itu kan bentuk kalkulus predikat gitu. Tapi di bidangku sendiri di bahasa nggak gitu cara analisis maknanya. Sedangkan aku sendiri membuat diriku terbiasa dengan kalkulus predikat. Itu sekali lagi dengar namanya aja ngeselin, kalkulus predikat untuk anak-anak soshum. Itu sih Fadia. Jadi aku sendiri nggak bisa mewakili ilmu yang lain karena ilmu yang lain luas. Orang hukum sendiri mengakui bahwa ilmu mereka tuh nggak pasti gitu, kayak hukum tuh nggak mencari keadilan, tapi keadilan juga nggak tercapai sampai sekarang gitu. Kalau itu udah tercapai fakultas hukum tutup kan ya. Gitu. Ya kayak gitu sih, Wat. Apakah itu reliable? Aku bilang ya. Yeah. Enggak, karena itu kenapa aku nggak mau sebut ilmuku tuh science. Aku tuh mau bilang science means ini ya sebenarnya. Natural science is just science. Yes. Soshum itu bagiku not science. Tapi bagiku karena ini bukan science, maka mesti mempertimbangkan betul-betul temuan-temuan science.
Gak bisa orang bahasa tuh lepas dari temuan biologi soal otak, neuroscience. Gak bisa. Bagiku sendiri. Tapi itu sendiri masih berkembang, Wat. Masih jauh lah Indonesia untuk kamu ngomong itu ya. Itu kenapa agak nggak nyambung. Aku sendiri mungkin bisa memperjauh diskusi kita soal apa instrumentasi ya, karena aku juga belajar sintaksis dan itu ada kaitannya dengan computer science, dengan AI. Aku sempat ngobrol sama, kalau teman-teman tahu, sama seseorang lah di departemen penalaran soal AI gitu. Itu kalau misalnya nggak keep up dengan perkembangan AI atau perkembangan computer science juga nggak ini. Tapi itu sedikit. Sedikit sekali perkembangan yang mau mempertimbangkan teman-teman dari Saintek. Jadi itu kan seakan-akan terpisah ya. Nah, kabut akademisnya, kabut. Aku nggak tahu kepentingan apa untuk mempertahankan teorinya Freud gitu di studi-studi sosial. Freud itu kan studi sains gitu. Itu sains palsu, sains yang semu. Tapi itu masih dipertahankan. Oh, nggak tahu itu kenapa. Tapi pada akhirnya pertanyaanmu terjawab ya. Ya, lumayan lah terjawab. Oke. Panjang ya, ya. Karena aku mesti ngasih disclaimer takut salah. Nah, gitu. Nah ini nih Pak Muni, mungkin sikap kritis tadi ya, sikap kritis Fadia terhadap. Kamu pernah ini kan, berarti pernah ikutan lomba yang mesti ngikutin kajian-kajian politik kayak gitu. Kajian politik. Politik banget nih maksudnya. Enggak harus kayak bisnis case itu hitungannya, mungkin hitungan sosial ekonominya kan ada. Ya, itu harus kita mengkaji bagian politikal sama economics-nya. Benar banget. Karena juga aku ngitung kayak kalau di bagian economics kan ada buat investment, ada yang kita ngitung CAGR namanya, compound annual growth rate. Itu kita ya minimal aku harus paham CAGR itu apa dan kenapa bisa kayak gini gitu. Nah, minimal ya harus paham secara garis besarnya lah ya. Gitu paling kalau dari aku. Nggak harus paham benar-benar. Oke. Iya sih, aku teman-teman serap suka dengar aku ngebacot soal neuroscience. Aku juga juga bukan orang yang ngelakuin neuroscience itu. Aku cuma nyomot, oh ini ada paper ini, comot aja konklusinya ini gitu. Ya gitu. Karena itu jauh ya, neuroscience tuh pakai MRI gitu, di scan gitu kepala manusia. Di IFIB mana ada kayak gitu. Kan di psikologi ada ya, Mas? Psikologi mulai ada, karena dosennya ada yang baru pulang dari Amerika tuh, siapa lupa. Penelitiannya neuropsychology itu. Oh iya. Paham. Nah, Oke. Memberikan perspektif aku, mengembangkan perspektif aku mengenai dunia sastra ya setidaknya. Yang pertama kayak ini bidang opo ini, tapi setelah Mas Dery bilang ternyata menarik juga ya. Ternyata ada bagian kuantitatifnya juga gitu. Nggak hanya berupa data-data kualitatif gitu. Menarik sih. Jadi tertarik nih belajar sastra. Tapi sebenarnya bukan ini sih, aku sendiri fokus risetku bukan sastra. Jadi kalau di tempatku tuh ada 3 ya. Sastra, filologi, dan linguistik. Sastra dan filologi itu yang belajar karya sastra itu. Kalau sastra yang dimaksud itu sastra modern sama sastra klasik gitu. Jadi kita baca classical literature dari Melayu klasik ya. Hurufnya tuh huruf Arab Melayu kayak gitu. Nah, yang aku pelajarin tuh linguistik gitu. Mungkin kalau kamu mau baca-baca banyak kayak language instinct gitu ada. Jadi dia tuh gimana bahasa itu emergence ada sebagai insting manusia kayak gitu-gitu. Tadi apa namanya? Language apa? Language instinct. Steven Pinker yang nulis. Siapa yang nulisnya? Steven Pinker. Oke. Gitu. Menarik sih. Oke. Siap tuh. Mungkin Mas Dery ingin belajar bidang saya mungkin. Itu aku lagi belajar lagi dari awal karena gue SMA IPS ya. Jadi udah ketinggalan lama lah dengan sains.
Nah ini Wah, ada Mas Alif. nih. Raise Silakan, hand lagi Mas Mas Alif. Mas Alif. Gimana Mas Oke, Alif? saya izin tanya lagi nih Mas Dery dan Mas Fadia nih. Iya. Misalnya ketika Mas Fadia sedang ikuti lomba, khususnya energi case atau case study competition gitu ya, bagaimana cara Mas Fadia sistematika berpikir gitu atau cara memecahkan masalah atau sebuah case dengan berbagai anggota tim gitu yang ada yang dimana anggota tim itu masing-masing berasal dari berbagai jurusan yang berbeda gitu atau expertise yang berbeda gitu. Gimana cara mulainya gitu sih Mas? Oke. Jadi energi case ya ini. Berkaitannya energi case. Atau bisa Iya, bisa paling energi case bisa. gimana ya jawabnya? Soalnya aku agak bingung. Paling aku ya pertama aku proses brainstorming aku nggak hanya mencangkup hal-hal yang berkaitan dengan aku harus paham ini apa, tapi aku juga mencatat. Jadi aku buat namanya PDS tadi, problem definition sheet, di mana kita buat PDS tuh bareng-bareng. Aku buatin layout PDS-nya itu aku buat bareng-bareng. Terus kita diskusi nih kira-kira initial situation-nya apa, terus kita pengen batasannya itu sampai di mana solusi kita itu, apakah mencangkup misalkan dalam case-nya ada yang hanya nasional, ada yang multinasional gitu. Mungkin solusi aku hanya ingin mencakup di negara itu saja, berarti kan nasional doang. Dan juga aku diskusikan sama teman-teman kira-kira untuk nasional gimana, untuk multinasional gimana. Jadi nggak hanya sebatas aku yang menganalisis, tapi juga aku melibatkan teman-teman aku untuk menganalisis juga gitu bareng-bareng. Secara garis besarnya kayak gitu sih Mas. Atau butuh mungkin ini frameworks-nya, nanti aku kirim. Nah itu kalau apa? Ya iya bisa Pak dia itu apa? Dikirim modelnya nanti teman-teman akan di ini ya dikasih di grup. Nah itu kan ada grup tuh. Nanti bisa dikirim di situ. Mas Upi UGM bisa mengusahakan itu. Oke. Ya ada lagi nggak nih teman-teman yang lain nih? Ya. Mas Upi UGM nih kemana nih? Tadi Mas Upi perasaan ada. ada sebenarnya malu-malu dia nggak mau. Ayo dong Mas Hilman keluar dong, jangan malu-malu. Kita kan satu penalaran. Ini jadi forum penalaran ini. Ya emang iya. Ini teman-teman ada yang udah ini belum? Teman-teman semuanya nih ada yang punya pengalaman riset atau apa? Gitu. Boleh Ikut sharing lomba mungkin. ya. Riset dalam arti luas ya. Takutnya aku dipahami riset, dipahami ini doang, nulis artikel ilmiah. Nah iya itu salah mispersepsi gitu. Mungkin siapa nih? Dipanggil kayaknya harus dipanggil. Iya nih. Muhammad Azza mungkin nih baru masuk nih. Kayaknya menarik nih. Muhammad Azza. Waduh nggak ada suaranya, padahal baru join. Tadi join langsung agak tidur. ini. Mas Dimas Deo gimana Mas Dimas Deo? Nah boleh deh. Mas Dimas Deo. Halo. Riset dalam arti luas ya kamu ikut lomba riset. Iya, kamu menulis artikel ilmiah juga riset. Kamu bikin studi perbandingan juga riset. Bikin esai juga riset. LKTI juga riset. Banyak sih sebenarnya. Ya nggak? Bikin report juga bahkan riset. Bikin laporan juga riset. Boleh sharing gitu mungkin. Ada problem, ada apa. Mungkin kita bisa bantu atau Dan menurutku yang paling utama dari pertemuan ini sih apa namanya? Kayak tadi yang ditunjukin Fadia apa? Mind mapping kayak gitu-gitu tuh, langkah-langkah itu tuh. Yang penting itu. Bener banget. Kalau konten ya kan beda-beda lah ya setiap orang. Yeah. Tapi yang penting tuh kerangka itu tadi yang penting. Iya, framework-nya itu harus tepat gitu. Misalnya gimana biar upload artikel ilmiah untuk PKM nggak mepet-mepet.
Gimana cara nyari anggota PKM yang nggak kabur-kaburan gitu. Duh, KM tuh ini ya, duitnya gede, peluang capeknya gede, peluang stresnya gede. Tipes juga dapet. Ya tipes dah. Beban lah gitu, duitnya mesti dilaporin. Iya. Ya, gitulah teman-teman. Apalagi Nah, ini ya? mungkin inilah apa namanya? Aku nanya ke Fadia soal sikap kritis ya tadi. Hmm. Itu sikap kritis itu kamu dapatkan berapa lama? Maksudnya untuk bisa punya apa ya, sikap dan inisiatif yang aku mesti bikin framework nih kayak gitu. Apakah ada lingkungan yang mempengaruhi kamu dan sejak kapan itu terjadi? Sharing aja mungkin ya kita. Dulu sebenarnya aku sempat melakukan penelitian ilmiah zaman aku SMP, zaman aku SMA, sering ikut lomba gitu keluar kan. Tapi setelah aku sadari bahwa penelitian aku jalankan itu tuh nggak sustainable ternyata. Dan kebanyakan kan kalau juri-juri di luar tuh mengapresiasi semua penelitian. Jadi kayak aku buka kartu aja ini ya. Kalian tuh, aku pernah nemu lomba kayak misalkan sebut aja Invention Day atau International bla 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 Exhibition. Itu tuh konsepnya tuh mereka tuh nggak juara 1, juara 2, juara 3, tapi semua dapat medali. 75% dapat medali. Jadi itu agak aneh sih menurutku. Terus aku akhirnya kuliah kan, aku sempat kuliah di luar kan. Kuliah 1 tahun di luar, nggak di UGM. Dan aku ikut namanya, di kampus aku tuh ada Case Club. Case Club itu, jadi aku ikut Case Club tuh 2018 kan. Case Club. Jadi aku belajar mengenai problem solving tuh di Case Club. Dikasih materi mengenai problem solving di Case Club. Semenjak 2018 tuh aku mulai berubah untuk melakukan riset itu ternyata tidak hanya kita membaca, menulis, dan melakukan gitu. Ternyata ada butuh perencanaan dan butuh frameworks yang emang ingin kita buat gitu. Seperti misalkan kita ingin kita ingin membuat suatu solusi, tapi kita nggak tahu problemnya apa. Nah, kita harus buat frameworks-nya dulu. Terus misalkan kita punya problem, tapi kita nggak tahu solusinya apa. Nah, kita otomatis kan buat frameworks-nya juga. Jadi biar problem sama solution itu tepat sasaran, nah itu pakai frameworks-nya itu. Jadi nggak kemana-mana. Banyak banget kan ditemuin kayak problems-nya A, solution-nya tuh nggak A lagi. Kadang A aksen gitu malah. Berlawanan, malah jadi dapat problems baru gitu. Tapi sama juri diapresiasi aja gitu. Ya karena emang kalau lomba di luar tuh semua diapresiasi. Kecuali kalau kalian ikut lomba-lombanya hackathon atau business case atau energy case, paper kayak gitu-gitu, baru itu emang ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Kalau innovation day kayak gitu-gitu itu enggak, itu semua diapresiasi, dapat medali semua. Kayak gitu loh. Berarti apa ya? Aku tuh SMP masih main PB ya. Jadi pulang sekolah tuh main ke warnet aku tuh. belum penelitian. Aku tuh ngerasa dulu tuh penelitian ngerasa tugasnya orang pinter, saya mah kerjanya main PB sekarang. Sama kita juga main PB. Oh iya. Anak warnet gitu, anak warnet ya? Enggak, aku main di rumah. Main Ya, Osaga, gitu main PB di rumah. Main di. Oke, tapi ini hal yang menarik nih. Di 2018 kan kamu maksudnya keluar gitu untuk belajar dan kamu dapatnya dari sana. Nah, artinya kan apa ya? Menurut kamu ada nggak sih kalau ketika kamu ngelihat pembekalan riset di Indonesia lah, atau ya UGM aja lah ini lingkupnya gitu. Di UGM tuh emang udah mumpuni nggak menurut kamu untuk itu? Sangat mumpuni sih menurut aku. Justru lebih mumpuni daripada tempat kuliah aku sebelumnya. Karena banyak banget bidang
komunitas yang memang banyak disiplin. Kayak misalkan komunitas energi aja udah ada berapa nih di UGM. Kayak bahkan sampai numpuk-numpuk gitu kan. Terus komunitas interdisipliner banyak juga kan. Ada UPI, ada Gama Cendekia. Terus wah udah pokoknya di UGM tuh udah enak banget buat kalian ngembangin riset, buat kalian ngembangin diri. Itu udah benar-benar dijamin kalau kalian ngikutinnya benar-benar bagus gitu. Kirain Fadia mau buka kartu soal buruk-buruknya. Waduh, ini Jangan dong, jangan gitu. Nanti aja itu. Personal chat aja itu. Ya. Nih teman-teman yang lain ada buka kartu. Nih buka-buka kartu nih suka banget orang-orang. Ya gitulah. Sebenarnya buka kartu tuh banyak di ini, apa namanya? Di yang kemarin. Soalnya yang banyak masalah yang kemarin. Bidang yang kemarin maksudnya bukan orangnya. Bidangnya tuh banyak masalah. Sosok. Ya gitulah. Kemarin aku nggak ngikutin justru. Yang siapa itu pembawa acaranya? Pembawa acara. Oh, Mbak Intan ini apa? Pembicaranya. Halo. Sorry, tadi ternyata laptop aku drop baterainya. Oke. Sekarang udah aman-aman. Iya, aku pakai ponsel. Oke, siap. Gimana kemarin? Ya Mbak Intan kemarin yang jadi pembicara. Alot nggak? Kok perasaan kayaknya sepi banget kelas sekolah penelaran nih. Sekolah penelaran selalu sepi. Karena bidang topiknya terlalu berat nggak sih bahasannya. Jadi mungkin orang-orang merasa kalau gimana ya? Ya gara-gara nggak tahu ya. Tapi aku rasa kamu setuju bahwa itu yang diperlukan, kayak misalnya ya kan udah cukup ini nggak sih? Udah cukup banyak nggak sih topik-topik yang ngebahas soal tips and trick, tapi nggak sampai ke ini yang kamu sampaikan tadi, misalnya kayak kamu nunjukin kamu caranya meneliti kayak gini kayak gitu. Yang berat sih. Tapi aku rasa cukup penting, dan terima kasih untuk teman-teman yang masih bertahan atau yang udah datang. Karena ini hal yang penting. Ya benar-benar. Ada Ya. nggak ada pertanyaan lagi nih kira-kira? Gimana teman-teman? Nah ini mungkin lagi aku ada pertanyaan. Ini lebih apa? Menurut kamu lebih ini nggak, apa namanya? Lebih berat di ngerjain tugas, maksudnya tugas kuliah tuh lebih berat atau enggak sih dari apa yang kamu kerjakan di luar kuliah ya, riset di luar kuliah? Enggak sih, sebenarnya tugas kuliah justru lebih ringan. Cuman karena apa ya? Kalau kita riset kan ada ininya ya, apa ya? Ada learning outcome-nya ya, sama ada output-nya jelas gitu. Kita riset untuk publikasi. Nanti akan nambah ke portofolio. Tapi kalau tugas kuliah itu kan kita kayak ya udah sebatas memenuhi kewajiban kuliah. Jadi jujur agak males sebenarnya untuk mengerjakan tugas kuliah karena itu tadi nggak ada outputnya gitu dari tugas kuliah, itu hanya sebatas nilai dan tanggung jawab kita untuk ya berkuliah untuk melaksanakan pendidikan itu sendiri gitu. Kalau riset ya nambah portofolio kan jadi enak gitu, yang jelas gitu kan, gitu loh Mas Dir. Oke. Dan kalau kuliah tuh kayak dosen tuh ada aja gitu. Gitu. Kalau nulis tuh kayak misalnya kayaknya udah bagus deh gitu. Ya mungkin gara-gara agak ada apa, rasa sombong atau gimana, tapi yang kayaknya udah cukup deh, tapi dosen tuh ada aja, ini kurang nih. Nah itu cukup ngeselin ya.
Kadang ngerjain tugas kuliah malah nggak ke totalitas nggak sih? Jatuhnya. Ya gara-gara nggak semua yang di kuliah kita suka. Justru ketika kita mengerjakan riset malah totalitas ya Mas ya? Biasanya. Ya karena kita bayar udah daftar terus itu udah total itu. Nah, iya benar. Kita bayar. Iya, mau daftar aja ini. Ya, kalau Pimnas bayar dan hadiahnya nggak segede itu, ini kali totalitas juga orang-orang. Aku tuh ngerasa kayak di Pimnas riset-risetnya juga kurang, dalam tanda kutip, kurang sangar, kurang ngegigit gitu. Urgensinya sering kali nggak ini, nggak berat. Benar. Kadang ini nggak sih Pimnas? Lebih ke bagaimana cara kita branding ke jurinya. Justru yang dinilai. Ya kan, poster sama presentasi kan? Bukan pendalaman metodenya gitu. Kalau benar-benar dia ingin ilmiah, ya seharusnya kan dia menekankan aspek-aspek ilmiah gitu kan. Presentasi itu kan subjektif ya berarti kan. Gimana selera juri gitu. Iya, presentasi itu kan apa ya? Penampilan ya, bukan penelitiannya. Jadi ya demikianlah. Tapi itu yang paling digembar-gemborkan ya. Kayak dia tuh posisinya paling tinggi gitu. Iya benar. Di dunia riset tuh, wah ini paling noble nih. Padahal banyak sih sebenarnya Mas. Yang hadiahnya lebih menggiurkan dari Pimnas juga sebenarnya banyak. Cuman nggak tahu kenapa mungkin di negara kita lebih diapresiasi yang Pimnas itu tadi. Mungkin karena yang mengadainnya Kemenristek itu mungkin. Ya, Mungkin Kemendikbud ya, jadi lebih prestis gitu. Padahal sebenarnya banyak banget lomba yang lebih prestis di luar dan jelas outcome-nya gitu. Menurut aku ya. Ya kayak inilah beasiswa LPDP lebih banyak diketahui daripada Chevening kayak gitu. Iya tapi faktanya gitu. Orang-orang mau punya S2 LPDP. Benar. Tapi sekarang tuh lagi musim ini nggak sih Mas? Beasiswa yang kayak leadership opportunity gitu. Iya. XLFL gitu. Iya. Mas Diri kenapa nggak tertarik masuk sih? Masuk apa? Ya kayak leadership opportunity gitu. Kenapa ya? Nggak tahu, nggak tertarik aja. Kalau kamu ini apa? Tertarik ke hal-hal seperti itu? Enggak sih. Karena gimana ya? Aku tuh tipikal orang yang gimana ya, susah diatur. Jadi kalau menurut kepribadian aku tuh seorang Sigma. Jadi seorang Sigma itu nggak belajar dari orang, tapi belajar dari dirinya sendiri. Ngerti nggak sih? Pantas ini apa? Lagu-lagu yang Anda dengerin juga brutal. Yang Anda jadikan ini stiker itu lebih brutal dari lagu-lagu ini. Hardcore, rock hardcore gitu. Ya, ini guyonan internal teman-teman. Oke. Itu udah topik lagi. Kita lanjut topik baru mungkin. Balik lagi ke topik lah ya. Apa yang ilmiah kira-kira yang bisa kita diskusiin kira-kira. Karena waktunya masih lama juga nih. Ya, ini ya kita bisa ke 11.30 atau sampai 12.00 maksimal. Ya, gitu teman-teman. Nih, teman-teman ada nggak nih yang mau berpendapat? Mungkin Kurnia nih. Nyimak Kurnia. Sepertinya nyimak ya tadi ya. Di chat soalnya ramai juga. Kurnia soal riset, ngerjain tugas. Walaupun Kurnia sosum. Jurusan apa nih kalau boleh tahu Kurnia ini? Halo Kurnia. Kenapa saya dijebak lagi? Kamu kuliah apa, jurusan apa? Jurusannya Bahasa dan Sastra Indonesia. Lah, konspirasi ya. Lah. Satu jurusan dengan Dery. Iya. Kurnia ini penalaran juga gitu. Oh. Belum dimasukin ke grup aja. Oh baru oprek. Iya, baru.
Walah, selamat datang di Penalaran. Turnya. Nanti orang-orangnya kayak gini semua. Keren kayak Fadil. Keren banyak. Kalau yang keren Fadil. Wah, biasa aja. Masih manusia semua kok. Tapi ya gitu, guyonnya ngotak semua. Harus mikir kadang-kadang. Ini apa maksudnya? Kadang ternyata ini harus searching dulu di Google. Ya gitu. Nanti guyonannya ini kok apa? Aman. Aman secara ilmiah. Kalau di luar lingkup ilmiah ya nggak aman. Oke. Ya ini teman-teman. Ini Kurnia nih pertanyaanku tadi. Kamu kan ngerjain tugas tuh ini ya riset ya. Itu ada kendala apa gitu kamu dalam ngerjain tugas? Kendalanya apa? Kendalanya malas. Aduh, nah ini Fadia kan tadi bilang nggak suka tunda-tunda waktu, itu gimana Fad menghilangkan kemalasan? Ya itu tadi, karena aku ada lomba, jadi aku optimis untuk mengerjakan tugas secepatnya. Jadi ya, karena aku lebih menyukai mengerjakan lombanya, mau nggak mau aku nggak mau ngeganggu waktu lomba aku kan di hari Sabtu dan Minggu. Otomatis aku harus ngerjainnya di hari Senin sampai Jumat. Atau di Minggu malam sih nggak apa-apa. Jadi hari Sabtu buat ngerjain lomba atau buat me time. Oke. Nah, apa motivasi kamu untuk suka lomba? Apa gara-gara cuan apa? Jelas lah itu, jelas banget nggak sih? Iya bisa aja kamu idealis kan? Ya salah satunya emang suka bidang riset. Yang kedua emang karena ya itu bisa bantu orang tua kan, kalau kita dapat duit, bayar UKT pakai duit lomba kan bagus juga, bisa ngebantu. Dan ini ya dari kampus tuh kalau menang juara 1, 2, 3 tuh dapat insentif. Itu 5 kali beberapa kali udah dapat UKT tuh. Iya, udah dapat UKT malah. Kalau ya, sekarang enggak kayaknya Mas Dir. Maksudnya? Sekarang enggak. Kalau sekarang ini insentifnya kecil. Karena pandemi kan, jadi lomba-lombanya online. Jadi ya insentif dari kampusnya tuh kecil. Biasanya juara 1 aja enggak sampai 2 juta, Mas. Juara 1 internasional paling 1.500.000-an. Oh, berarti itu 1 juta, ini ngomongin duit ya. 1 juta 1 juta itu berarti enggak yang biasanya ya 1 juta. Enggak, kalau biasanya kan itu udah ada SK rektor ya. Aku pernah lihat itu biasanya kalau juara 1 internasional tuh 7.500.000. 7.500.000. Juara 3 internasional tuh dapat 5 juta kalau nggak salah. Kalau nasional juara 1 dapat 4.500.000 kalau nggak salah ya. Yang aku baca. Itu kalau kalian 3 kali lomba ya udah bisa beli motor itu. Oh, gila ya. Iya kan ya. Kalau offline ya itu. Kalau online tuh sekarang seret duitnya susah. Iya, kirain itu aku kan ya insentif dapat lah. Kirain itu normalnya gitu. Ternyata ini itu udah dipotong. Iya, itu dipotong. Harusnya aku kaya ya berarti harusnya. Sedikit ternyata. Aduh. Sedikit. Ini teman-teman, ini mungkin ada forum lain lah kayak keuntungan menang lomba ya. Dia ini menang lomba dan sudah pasti ini bayar UKT sendiri. Nah itu kayak bisa dijadiin kerjaan. Itu bahkan jadi side job. Iya, side job-nya. Gitu. Bahkan aku tuh ini loh Mas Dir, aku sampai ngejokiin teman buat lomba. nulisin paper dia. Mantap. Ya, lumayan dapat komisi dibagi-bagi gitu. Hadiahnya misalnya total hadiah 3 juta, aku dapat 500.000. Dan itu lumayan sih buat uang bulanan atau buat bayar UKT juga bisa. Buat hedon. Iya benar juga. Iya. Hedonnya Fadia apa? Hedonnya Fadia. Buku ya hedonnya Fadia. Oh enggak. Jujur aku. Ini mau buka-bukaan atau gimana nih? Iya, enggak apa-apa. Oh. Serius nih?
Nih rekamannya nggak apa-apa, rekamannya nggak akan dibawa kemana-mana. Oh, ya itulah biasa. Pria ya gimana lagi. Oke, sudah. Pria ya. Mm-mm. Pasti ngerti lah. Nggak ngerti aku sumpah. Gitu. Oke, Oke, kita kembali ke hal ilmiah ya. Boleh. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Apa namanya? Apa ya tadi aku mau ngomong apa ya? Lupa deh jadinya. Lah. Ini teman-teman ada nggak yang mau ditanya lagi terkait, terutama yang saintek ya, karena mungkin kalau apa namanya, yang soshum agak beda gitu. Ngumpul soal data kayak gitu-gitulah. Ada nggak nih teman-teman? Tips and trick gitu, misalnya nyari pasangan lomba, boleh banget itu. Tips and trick menang gitu. Meskipun aku kadang nggak menang. Nah itu pertanyaan yang paling utama, tips and trick menang. Itu kan yang kita cari bersama-sama. Pasangan hidup. Kalau itu kita semua belum tahu ya. Belum ada ya, Mas Der. Iya, Kurnia ada mungkin. Oke. Walah. Ya gimana Pak dia, tips and trick menang itu kan yang kita cari bersama-sama. Gimana ya? Sebenarnya menang atau kalah tuh yang pertama, kalau pengen menang ya kita harus ngotot. Pertama kita harus tahu apa yang juri pengen. Kita harus tahu ini lomba, jurinya maunya apa. Kita kan bisa lihat tuh dari guidebook biasanya, jurinya maunya ini. Nah kita harus penuhin semua yang juri mau gitu. Terus sama solusi yang kita kasih itu menjawab solusi yang kita kasih itu menjawab yang dipengenin juri misalnya gitu. Pertama kita harus tahu itu. Yang kedua, kalau kalian lombanya sendiri ya otomatis kalian harus totalitas kan sendiri. Tapi kalau kalian lombanya kelompok ya otomatis kalian harus cari teman yang memang punya visi yang sama dan punya kemampuan yang setara dengan kalian gitu. Jangan kalian nge-carry orang, jangan mau kalian nge-carry orang gitu. Karena ketika kalian nge-carry itu konsentrasi kalian juga bakal buyar. Kalian bakal ngerjain pekerjaan teman kalian, itu bakal ngerusak konsentrasi banget lah intinya. Pokoknya cari teman yang benar-benar satu dia paham di bidangnya, dua dia emang orangnya tanggung jawab dan emang expertise-nya itu sesuai dengan apa yang kita pengen atau apa yang ada di lombanya gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Kalau udah totalitas, pokoknya kalian pasti menang sih kalau aku tahu. Iya. Cari aja lomba yang ecek-ecek, lu nggak sih? Tuh jahat banget aja, ecek-ecek gue gila. Enggak, aku tuh serius. Kalau misalnya kalian pengen cek tim nih ya misalkan ya, kalian tuh pengen tahu tim kalian udah solid atau belum, yaitu ikut lomba yang ecek-ecek dulu sebelum kalian ikut lomba yang berat. Itu namanya kayak cek ombak gitu. Kalian ikut ya, kalian misalnya target kalian pengen ikut lomba lomba inovasi teknologi Harvard, ya otomatis kan kalian nggak bisa langsung bawa anggota tim itu langsung ke Harvard kan, misalnya kalian harus pemanasan dulu, misalnya cek aja, misalnya lomba dulu di TB gitu, lomba dulu di ITS, misalnya kalau udah juara atau minimal udah finalis baru udah siap, baru gas gitu, nggak langsung gegabah langsung tembak ke lomba itu namanya bunuh diri. Iya udah bayar mahal-mahal. Ya gitulah, gitu teman-teman. Ya mungkin apa? Ya itu juga sering terjadi ya, carrying the team tuh sering terjadi di ya yang baru saja selesai Pimnas tuh sering kayak gitu. Capek carry tim tuh. Ya saya rasakan. Ya gitulah. Ya pada akhirnya kita memahami ya bahwa praktik riset nggak sesederhana misalnya kita ngerjain esai dan ya udah nulis sekali
sekali tulis dan kita kumpulkan gitu. Karena ya aku sendiri sebagai mahasiswa pernah jadi panitia gitu, panitia lomba. Ya banyak lah paper yang memang kelihatan bahwa ini nggak ditulis dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Ya pada akhirnya kesungguhan itu jadi hal penting. Misalnya format tulisannya nggak ini, kita butuh Times New Roman 12 tapi jadi Calibri ya gitu. Itu kan ngeselin ya kayak gitu. Jadi ya itu hal itu belum masuk ke apa yang disampaikan Fadia tadi. Itu yang disampaikan Fadia itu udah metodis ya, hal inti lah. Belum hal remeh-temeh kayak format ya. Justru itu paling penting nggak sih? Kalau menurut aku format itu yang paling penting loh, Mas. Iya, penting. Iya, itu penting. Cuma kan esensi dari penelitian apa yang kamu sampaikan tadi, metode itu kan. Ya kalau kita ngomongin lomba itu, tapi kalau ngomongin riset, ya masa sih gitu. Masa sih kita cuma ini gitu. Iya, harus Times New Roman gitu. Nggak masuk akal. Ya intinya adalah kesungguhan. Ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan betul-betul terakhir kali. Aku mau nanya deh. Gimana? Aku mau nanya Mas Dery. Mas Dery masih sholat nggak? Jangan di sini ya. Jangan di sini. Pertanyaan itu jangan di sini. Oke. Terima kasih teman-teman, jawabannya itu tadi. Jawabannya adalah ketawanya Fadia. Aduh, biologi ini memang membunuh iman. Darwin. Ya gitulah teman-teman. Oke. Ini kalau teman-teman nggak ada lagi ini nggak apa-apa ya. Ini terakhir mungkin bisa ditutup dengan closing statementnya Mas Fadia, silakan. Apaan closing statement? Ya closing statement apa gitu. Kata-kata Mas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You close nothing ya. Ini benar-benar closing ya itu. Iya, benar-benar closing. Kayak aku nggak punya kata-kata bijak gitu. Oke. Mantap lah, emang Fadia menolak filsafat emang. Enggak bijak gitu. Oke. Ya teman-teman. Ini kelas yang apa ya? Yang lebih santai, cenderung sangat santai daripada yang sebelumnya karena memang diupayakan begitulah. Ya tinggal dikit banget nih yang datang nih, yang bertahan nih. Ya, gara-gara obrolan kita. tapi ya pada akhirnya teman-teman tahu lah bahwa itu hal yang penting dan alasan kenapa aku secara pribadi dan mungkin Fadia dan mungkin teman-teman merasa nggak masalah kalau misalnya yang datang sedikit karena memang pelakunya dikit, yang orang yang melakukan riset dengan sungguh-sungguh tuh dikit gitu. Benar. Jadi nggak usah berekspektasi acara semacam ini banyak yang datang gitu. Benar. Ya gitulah. Siapa sih yang mau dengerin Fadia ngomongin metode gitu? Benar banget. Tapi ntar kepake di skripsi nyesel. Iya, ntar ternyata berguna gitu. Ya udah, telat gitu. Ya gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang ada di acara ini bermanfaat untuk teman-teman, bermanfaat untuk kita semua, dan ya itu lagi dunia riset nih dunia yang sepi gitu, nggak rame-rame amat, jadi benar. Dan nggak ini ya itulah. Gimana Pak dia? Apa? Oke, ya gitulah teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah datang. Yeah. Semoga kalian jadi bekerja di bidang riset. Aku malah ngarepin kerjaan ya. Ya gitulah teman-teman. Ya, selamat siang dan ini sekolah penalaran terakhir. Semoga tahun depan masih ada sekolah penalaran. Yeah. Amin.
Ya, semoga tahun depan masih ada sekolah penalaran dan semoga banyak yang semakin tertarik. Ya walaupun itu harapan yang biasa aja gitu. Nggak ngarep-ngarep banget lah. Ya, sampai jumpa di periode mendatang untuk sekolah penalaran 1 lagi. Ini udah 6, sekolah penalaran 1 akan start tahun depan berarti. Ya gitu teman-teman. Terima kasih, selamat siang. Dadah.